di sini ketika ada TNI yang lebih masuk lagi ke sektor sipil, ini pasti akan mengurangi minat dari investor asing untuk masuk ke Indonesia. Karena pada dasarnya untuk junta militer aja itu tidak disukai sama investor. Trivial Mas, kalau Bu Ani benar mundur, menurut Mas Huda siapa yang cocok menggantikan? Halo, kembali lagi di Unfilter bersama saya Tirta. Saya Vincent. Dan kita ada bintang tamu. Kali ini episodenya agak spesial. Kita punya bintang tamu Mas Nailul Huda. Kita panggilnya Mas Huda. Mas Huda, iya. Mas Huda ini dia Direktur Ekonomi Digital dari Celios. Yang pegang Beyond Combat. Beyond Combat Celios. Itu Celios. Di Celios itu ada Center of Economic and Law Studies ya. Boleh ceritain nggak sih Mas Huda itu ngapain aja kerjaan di situ? Terus bidang-bidang riset apa yang dipegang gitu ya? Ya, kerjaan kita utamanya demo, Mas. Enggak. Kemarin tuh. Iya. Kita adalah lembaga riset independen yang memang kita meneliti beberapa hal. Salah satunya dari ekonomi digital gitu kan. Terus kemudian kita juga aktif dalam hal advokasi baik itu masalah ekonomi, sosial ataupun kebijakan publik. Jadi kayak think tank ya? Ya, lagi banyak think tank. Kita baru 2 tahun gitu kan. Kita baru 2 tahun dan memang kantor utamanya di Jogja. Ya, kantor utama di Jogja karena Kenapa Mas di Jogja, Mas? Ya karena selain murah biaya hidupnya murah gitu kan. Terus juga di situ juga untuk ya iklim untuk berpikir itu lebih kota enak pelajar. Lah gitu kan. Kota pelajar, nggak macet juga. Benar. Di Jakarta ini nggak bisa mikir kita. Benar. Nah ini jadi sedikit menjelaskan kenapa Mas Huda ini cocok buat topik yang sekarang. Karena sebelumnya saya cuma kenal Mas Huda dari Twitter ya kan, sebagai orang yang berantem sama Irwandi. Berantem sama Ferry Irwandi. Kemarin kirain sama Jessica. Enggak. Mas Huda ini ada di Twitter juga. Ada. Oke. Nah, berarti memperhatikan gejolak belakangan ya. Cocok banget sama apa yang terjadi di minggu ini. Dan yang pengen kita bahas. Gitu ya. Gimana market crash. Sempat trading di hold 30 menit karena turun 5%. Terus didatangi anggota dewan. Bounce back. Takut bursa sama anggota dewan. Langsung hijau. Nah, sebenarnya pengen kita tahu dari Mas Huda kan berseliweran ya alasannya gitu ya. Mulai dari kepercayaan investor dan antara juga dibilang bahkan bergizi, questionable public policies, sama sampai sempat yang jadi ribut ada ini gara-gara SBN apa bukan? Kan gitu. Nah ini mungkin Mas Huda punya view sendiri soal masalah ini nih. Iya, yang pertama seperti ini Mas, kita kan IHSG itu kan faktornya banyak ya. Ada faktornya banyak. Kita nggak menegasi satu faktor dengan faktor lainnya gitu kan. Kita berbicara teknikal. Kalau bicara teknikal, memang ada satu switching untuk investor itu dia pilih untuk ke SBN. Itu memang kalau lihat dari data Bu Ani itu Sri Mulyani. Kerap. Ikrip ya, menteri ya. Kita panggilnya Bu SMI. Ya, Bu Ani itu bilang untuk yang mengebit di SBN dan dia dapat itu untuk investor asing sekitar 5, sekian triliun gitu. Saya lupa. Oversubscribe enggak ya? Oversubscribe. Tapi memang di situ kan penawarannya sampai 60, tapi yang dikasih itu sekitar 28 triliun kalau salah. Nah, ini ada dari situ kita bisa lihat ternyata memang ada satu kekhawatiran dari sisi ya tadi dunia usaha akan likuiditas. Likuiditas itu sangat kurang sekali. Kalau kita lihat SBN kan nawarkan 7% kan. Iya. Kalau IHSG sekarang dia annual rate-nya, growth rate-nya itu sekitar 4,1%. Artinya memang jauh gitu kan. Orang akan cenderung untuk memilih di SBN. Kalau Bitcoin? Kita akan bahas Bitcoin di sini ya. Iya. Nah, kalau kita lihat ini kan dari sisi teknikal memang ada switching di situ, ada moving di situ. Nah, dari sisi fundamental ini yang penting. Dari sisi fundamental kemarin kita saksikan bersama bahwa Bu Ani dia menyatakan penerimaan negara itu turun sekitar 31% untuk periode 7 Januari sampai Februari gitu kan. Karena Cortex bukan Mas? Apa? Karena Cortex bukan? Karena banyak faktor. Tapi benar Cortex tuh. Cortex itu. Bukan karena Cortex juga sih, karena Dirjen Pajaknya juga gitu. Nah,
kemudian kalau kita lihat dari sisi Goldman Sachs sama Morgan Stanley itu menyatakan bahwa ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja. Bahkan Goldman Sachs itu menyatakan untuk defisit APBN atau GDP artinya adalah dia pengeluaran lebih besar daripada pendapatan kita dan defisit itu dibandingkan dengan GDP itu dia 2,9%. Ini mendekati 3% yang diatur sama undang-undang keuangan negara gitu kan. Ketika dia lebih dari 3% itu bisa kena impeachment. Artinya ini semakin membahayakan dari sisi pemerintahan. Kena impeachment maksudnya? Kalau di atas 3%. Pemerintahannya bisa kena impeachment. Karena melanggar UU DPR. Ya DPR, karena undang-undangnya kan DPR. Tapi kalau 3% memang dia melanggar undang-undang. Langsung melanggar undang-undang. Iya, melanggar undang-undang. Karena sekarang udah 2,9. Diprediksi sama Goldman Sachs itu 2,9%. Nah, ketika 2,9% juga mengkhawatirkan adanya penambahan utang yang cukup masif. Nah, ini akhirnya membuat dari sisi fundamentalnya tidak oke gitu kan ya. Terus kemudian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga kurang karena ada revisi undang-undang T bintang I gitu kan. Nah, ini yang gak apa-apa sebutannya Mas TNI. Revisi undang-undang TNI yang memang ini mengkhawatirkan beberapa pihak. Ada beberapa investor yang dia cerita memang di sini ketika ada TNI yang lebih masuk lagi ke sektor sipil, ini pasti akan mengurangi minat dari investor asing untuk masuk ke Indonesia. Karena pada dasarnya untuk junta militer aja itu tidak disukai sama investor. Nah, sini sisi fundamentalnya, tadi sisi teknikalnya gitu kan. Nah, ini sisi politiknya adalah memang kita tengah ada dua kebijakan nih, ada kebijakan tadi undang-undang TNI dan juga kalau dari sisi pasar modal ada untuk peraturan mengenai buyback saham tanpa adanya RUPS gitu kan. Bener. Nah, ini yang kita lihat apakah mungkin ada kaitannya gitu kan. Kalau kita urutkan dari sisi perusahaannya mungkin buyback saham dengan harga yang lebih rendah gitu kan dan sebagainya. Nah, ini yang kita lihat ada berbagai macam faktor gitu kan. Kemarin kan si Ferry sama Jessica kan mendapatkan itu kan. Nah, itu kan ya sama-sama benar ada faktor-faktornya tapi tidak menegaskan satu faktor dengan faktor lain. Iya, karena ekonomi itu kompleks sekali ya. Kalau misalnya tadi soalnya mungkin harusnya ribut-ributnya tidak fokus di apa menyebabkan apa, tapi saling berkaitan karena liquidity-nya kan itu aja. Iya, uangnya di situ aja. Dalam pool yang sama gitu. Tapi pertanyaannya Mas, kalau kita sebuah pertanyaan untuk orang awam ya, sudah saatnya kah kita khawatir dengan kondisi ekonomi sekarang? Oke, lampu kuning. Lampu kuning. Jadi lampu kuning. Indonesia gelap tuh belum ya, cuman udah mulai remang-remang ya. Kenapa kita sebutnya lampu kuning? Memang kalau kita lihat tadi saya barusan rapat sama instansi gitu, saya sampaikan daya beli kita memang belum membaik. Satu. Yang kedua adalah likuiditas itu semakin menurun. M2 itu jumlah uang beredar dibandingkan dengan GDP kita dari tahun 2021 itu terus menurun. Artinya adalah uang masyarakat yang bisa digunakan untuk investasi itu semakin menurun. Investasi itu baik deposito, tabungan ataupun saham ya. Nah, itu semakin menurun. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi konsumsi rumah tangga itu juga melambat. Dan kita di Tenggarai, pemerintah kita ya, bukan kita ya, pemerintah kita itu di Tenggarai memang boros sekali untuk program-program yang saya rasa ya mercusuar ya. Semuanya mercusuar ya. Pertama seperti ini, kita melihat bahwa pemerintah ini mempunyai tujuan yang bagus lah untuk memberikan gizi yang baik kepada anak kecil dan sebagainya, anak sekolah dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi masalahnya ini tidak topang dengan penerimaan yang bagus. Penerimaan kita kalau kita ukur tax ratio itu semakin menurun. Di tahun 2024 kemarin tax ratio kita atau perpajakan dibanding GDP itu cuma ada di angka 10,2%. Sedangkan kalau kita mau menuju negara maju itu minimal 15% untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Inilah yang kita lihat dengan ya tadi Prabowo dengan menggebu-gebunya meluncurkan program makan bergizi gratis tapi nggak sehat sebagainya. Terus kemudian ada beberapa program lainnya yang memang kita khawatirkan bakal menyedot banyak masalah lah. Contohnya adalah Danantara ada 3 juta rumah, ada satu lagi koperasi Merah Putih. Benar. Nah, ketiganya itu membutuhkan uang yang cukup besar. Dan Merah Putih
terus Koperasi Merah Putih dan Kejutan Rumah, kemudian dan Tantara, ini akan dibebankan kepada Himbara. Ke bank-bank plat merah. Makanya Himbara atau bank plat merah ini di perdagangan hari ini tadi pagi sampai siang itu mengalami penurunan yang cukup tajam gitu kan. Nah, ini yang dikhawatirkan sama masyarakat, ini bisa gejolak-gejolak seperti ini yang membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Inilah yang membuat akhirnya masyarakat lampu kuning, menahan belanja dan sebagainya. Yang kalau saya rasa kita butuh satu enabler lagi lah untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi supaya lebih baik. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngelihatnya dari sisi public investment lah, public investment kan, pasar modal segala macam. Apakah kondisi ini akan juga ngefek ke yang private investment nggak, Mas? Maksudnya kan kasus yang kemarin paling meledak kan e-fishery ya. Iya. Itu akan menghilangkan kepercayaan investor terhadap startup Indonesia nggak sih? Iya. Pertama seperti ini, Mas. Kita pasti dari sisi kalau ada kasus bukan cuman e-fishery ya, tapi ada beberapa ya perusahaan-perusahaan yang memang dia kalau teknologi banyak lah ya, ada e-fishery, ada investasi dan sebagainya. Terus kemudian ada beberapa sektor real yang dia tutup juga, kan ada kemarin ada Sritex, ada apa Danki, saya lupa yang manufaktur elektronik gitu. Iya. Itu juga tutup Sanken apa saya lupa ini ya. Tapi ada industri manufaktur yang dia tutup juga, yang pada akhirnya ini membuat ada apa dengan ekonomi Indonesia gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi ya tadi ketika SBN itu tinggi, yang kita khawatirkan adalah mereka berebut modal ya, berinvestasi dengan perbankan. Perbankan itu akan menaikkan suku bunga deposito. Suku bunga deposito naik ketika dia harus membiayai operasionalnya, dia pasti akan menaikkan suku bunga pinjaman. Nah, ketika suku bunga pinjaman itu meningkat, ya saya bisa bilang akan menurun investasi di Indonesia. Karena ketika suku bunga naik, itu pasti akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi di sektor real Indonesia. Ini yang saya rasa ya lampu kuning, dan bisa jadi ini menuju ke lampu merah ketika pemerintah tidak sadar dengan data-data seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi make it or break it-nya apa nih? Jadi di titik apa lampu kuning itu jadi lampu merah ya? Tadi ya ketika mungkin pemerintah sudah tidak punya pilihan lain selain menaikkan suku bunga misalnya gitu ya. Ya. Sekarang harusnya diturunin nggak sih? Harusnya kita memang menurunkan suku bunga acuan untuk bisa mendorong dari konsumsi rumah tangga. Iya. Ya, tapi kan ditahan ya kemarin ya? Ditahan karena rupiahnya bisa ambruk karena kan imbal hasil surat utang kan jadi nggak menarik kan. Ini kita lihat di data kita nih dimunculin IHSG anjlok di tengah kenaikan bursa saham Asia. Wah, jadi satu-satunya ya. Jadi ini sulit juga untuk berkilat lidah kali ya. Biasanya kan kalau pemerintah suka bersilat lidahnya tuh ini global, perang dagang. Bilangnya begitu. Pak Erlangga kan bilangnya apa statement Pak Erlangga terakhir? Dia bilang ya ini fundamentalnya masih oke. Ini wajar. Masih wajar naik turun gitu ya. Nah ini terakhir kali itu IHSG yang kemarin trading halt itu terjadi di Maret 2020, itu tanggal 13 Maret. Waktu itu ada virus COVID ya. Kalau sekarang virusnya apa, Mas? Udah. Kayak virusnya banyak deh. Virusnya banyak ya. Virusnya banyak. Nah, ini penurunan saham-saham yang gede di bursa ntar dimunculin aja. Juga JP Morgan katanya udah nurunin rating, tadi udah disebut dikit gitu ya. Bank-bank Himbara karena isu-isu tertentu. Nah, ini apa lagi nih? Nah, mumpung masih ngomongin bank ya. Ini kan sekarang industri terutama ya kita tuh bukan rahasia umum ditopang sama bank ya. Ya ada Telkom, ada Goto dalamnya ya, Astra segala macam gitu ya. Kira-kira industri apa lagi sebenarnya yang berpotensi? Karena kita sudah nggak bisa berharap sama properti, sama gitu. Manufaktur juga memble gitu kan. Udah sedih. Buat investor nih yang masih batu ya, masih pengen mencoba peruntungannya di bursa saham lokal nih, selain bank-bank yang tadi karena tadi ketakutannya masuk dan antara juga ya, opsi apa sih Mas Huda kira-kira? Iya, tentu kalau bagi sebagian investor ini waktunya masuk ya sebenarnya. Dengan apa kan pertanyaannya? Ada pelor nggak? Masih ada nggak ya? Ya, kalau saya melihat sebenarnya yang memang mungkin akan bisa
masih bertahan dan bisa tumbuh itu adalah dari industri retail FMCG ya. FMCG itu masih, kalau saya sih masih sangat cukup bagus gitu kan. Dagang gitu Mas? Apa? Dagang? Iya, FMCG itu ya food fast mover consumer goods kan. Dia seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Meskipun saham Unilever kan juga jeblok juga kan beberapa bulan yang lalu ya. Tapi saya rasa mereka juga masih bisa bertahan dan memberikan aktivitas juga gitu. Nah, ini yang beberapa saham, kemudian saham, saya nggak tahu ya, saham teknologi ini masih menjadi harapan sebenarnya. Saya masih berharap kepada saham teknologi. Masih optimis. Iya, masih optimis karena ya teknologi ini kan bisa kita bilang shiftingnya ke sana nggak sih? Ya kan teknologi bisa dibilang. Sebenarnya shiftingnya ke investasi lain ya. Investasi emas itu sangat tinggi sekali. Oh iya, all time high ya kemarin ya. Emas itu sangat tinggi sekali. Kemarin itu ya tadi all time high, terus kemudian ya beberapa waktu yang lalu saya juga transaksi emas juga kerasa banget, oh ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan akhir tahun yang lalu gitu. Itu selisih banget kan harganya gitu. Nah memang di sisi ketika saham itu menurun pasti masyarakat tuh mencari investasi yang lebih aman. Salah satunya emas. Ya. Nah tadi Mas Huda juga sempat bilang bahwa industri yang paling mungkin masih akan survive atau masih growth itu FMCG. Nah kalau kita bicara ekosistem FMCG kan ada commerce enabler ya. Commerce enabler. Nah kita lihat beberapa 10 tahun belakangan lah gitu ya, berapa banyak e-commerce yang muncul di Indonesia. berebut pasar yang sebenarnya mungkin pasarnya itu target marketnya sama gitu ya. Kita lihat mereka saling baku hantam tuh di industri 10 tahun terakhir gitu. Tapi yang survive nggak banyak ya gitu ya. Akhirnya hanya mereka dengan strategi yang paling oke yang akhirnya bisa survive. Kayak Bukalapak kan udah menurunkan dari e-commerce sekarang jadi beli pulsa atau PPOB ya, PPOB sama ya itu digital produk. Yang kayaknya lumayan naik banget itu TikTok Shop. Karena gabung sama Tokped. Iya. Yang masih oke, ya itu tadi ya. Bukalapak mungkin survive karena dia duluan ya kemarin ya. Masuk pasar dapat dana segar. Sekarang dia mau ngapain aja bebas, runway-nya panjang gitu. Iya. Nah, ini yang masih bener-bener serving masyarakat, commerce enabler ya. Mungkin ya Tokopedia, TikTok. Karena bergabung sama TikTok nggak sih ya dengan fitur ada live shopping itu? Betul. Iya. Dan ada pemberitaan menarik ya sebenarnya, katanya saat 49% dari orang yang scrolling TikTok itu akhirnya belanja. Oh ya? Iya. Itu arti powerful banget. Gue bisa mengamini sih. Iya. Gue scrolling TikTok tengah malam, tiba-tiba belanja Teribalado anjir. Gue belanja ini apa? Saringan shower. Gue Teribalado cuy. Gak akan pernah gue belanja online Teribalado. Iya. Nah, Mas sendiri ngelihat sekarang apa ekosistem industri terutama untuk yang supporting commerce gitu ya. Itu gimana? Ya. Pertama seperti ini Mas. Kita memang kalau kita lihat e-commerce itu kan boomingnya kan juga sudah cukup lama ya. Kita mungkin dari tahun 2010-an tuh sudah ada e-commerce mungkin dalam bentuk yang lainnya gitu kan. Kita menyadari bahwa ini kan semakin kesini semakin banyak, terus kemudian mereka butuh pendanaan yang cukup besar untuk bisa apa? Untuk bisa bersaing gitu kan. Kita mungkin di sini inilah Mas Vincent, mungkin di sini kita menyadari semuanya ya, itu kita masih price oriented consumer. Mungkin Mas Vincent enggak gitu ya. Hah? Masih apa? Mas? Price oriented consumer. Price oriented. Oh, masih sama saya. Masih sama. Iya. Kita di sini 2 semua. Enggak paham Mas Vincent kalau nyari itu yang harga tertinggi mana ya gitu. Itu kalau barang lain ya. Ya. Nah, kalau di Mas Sudah lucu ya ternyata. Iya, Mas Sudah lucu. Minggu depan datang lagi ya, Mas. Oke, Mas, sorry lanjut. Ya, pindah gimana? Ada kosong kok tuh kantor Celios. Ya. Jadi memang kalau kita lihat sebagian besar masyarakat kita masih price oriented consumer, butuh pendanaan dan memang kita masih terbiasa untuk perang harga. Promo dan sebagainya itu menjadi salah satu ya faktor yang paling menentukan juga. Faktor yang menentukan adalah memang promo, harga dan sebagainya. Karena kita bisa pertama kita bisa membandingkan harga. Harga dari mana? Harga dari satu toko ke toko yang lainnya, dari platform satu dengan platform lainnya. Nah, yang kedua adalah perubahan pola konsumsi masyarakat. Yang memang kalau kita bisa bilang blessing in disguise untuk yang belanja. COVID gitu ya. COVID-19 itu
sangat meningkatkan sekali untuk transaksi e-commerce. Bahkan kalau kita lihat sebelum COVID nih misalkan ya, sebelum pandemi COVID biasanya kita berbelanja 3 atau 4 barang dalam sebulan, tapi pas ketika COVID itu kita bisa belanja hingga 6 sampai 8 barang. Itu jadi shifting habit masyarakat dari belanja offline ke belanja online. Iya, belanja online itu juga ada shifting ke situ. Dan satu lagi, kita tengah menghadapi ya tadi booming internet yang saya rasa banyak di luar sana. Mungkin kalau orang di Jakarta sudah biasa lah ya. Bahkan kalau sebelum COVID kita sudah biasa berbelanja, meskipun setelah COVID belanja lebih banyak, tapi di luar sana ternyata masih banyak yang ternyata bisa ya belanja lewat Tokopedia, lewat platform lainnya yang dia hanya sekali sentuh saja barang datang dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat grafik dari perusahaan distribusi ataupun perusahaan logistik itu meningkat, dan ada satu perusahaan logistik yang dia jadi unicorn karena satu sisi karena ada peningkatan dari sisi transaksi e-commerce tadi. Dan itu saya rasa itu ini Mas kayak apa ya, kayak semacam sesuatu yang nggak bisa kita hindari sebenarnya. Dan kenapa masih sedikit yang bertahan? Ya karena satu lagi tadi pendanaan. Karena mereka nggak punya pendanaan, mereka nggak bisa bersaing, nggak bisa ngasih diskon. Akhirnya mereka banyak yang tutup. Ada kalau contohnya itu ada Kelapa, itu tutup. Kelapa itu startup. Kelapa pakai Q L A P A. Itu terus ada Elevania dan sebagainya. Elevania itu punyanya Excel tuh. Punyanya Excel sama dari Korea satu lagi aku lupa ya. Elevania. Terus ada Toko Bagus kan sebagainya. Udah hilang juga ya. Itu udah semakin menyusut kepada persaingannya. Kalau saya bilang ada 3 layer persaingan sebenarnya. Ada toko oranye, toko hijau dengan TikTok, kemudian ada layer kedua itu ada toko biru bukan? Toko biru ya, toko biru, terus toko merah gitu kan. Terus kemudian ini bukan partai kan? Toko oranye gitu. ya, oranye apa ya keren? Kuning. Iya. Mungkin kalau partai mau bikin e-commerce itu laku banget. Laku ya karena pasal banyak apalagi Banda Basunda Prabowo. Wah, laku banget Mas ya. Berani juga ya. Mas udah ya. Mas channel kita masih belum banyak subscriber. Terus yang menarik lagi itu katanya ya, sekarang kan kalau kita liatin unemployment rate sebenarnya bisa dibilang prestasi ya 10 tahun terakhir. Dijaga di bawah 10%. Terima kasih Pak Jokowi. Nah, makasih. Tapi unemployment rate ini sebenarnya juga ada shifting Mas kalau kita lihat ya, shifting dari yang formal ke non formal. Non formal itu sekarang semakin banyak karena kita ngeliatin, terutama kalau tadi kita coba untuk mengawinkan antara e-commerce dengan sosial media gitu ya. Lahir produk baru afiliator. Pekerjaan baru gitu ya, afiliator, di mana mereka yang punya audiens besar itu akhirnya artinya bisa jadi satu funnel distribusi barang gitu ya. Ini yang kayak tiba-tiba meledak banget gitu ya, semua orang jadi afiliator. Itu emang terbukti bisa provide enough untuk kehidupan ekonomi mereka gitu ya. Iya. Ya kalau kita lihat sebenarnya kan ini pergeseran. Oh iya. Iya. Sebenarnya kan ini kan berkaitan dengan inovasi ya. Semakin kesini kalau kita lihat semakin banyak inovasi yang dikeluarkan oleh perusahaan teknologi, termasuk juga e-commerce. Dulu kita mungkin nggak mengenal afiliator, belum mengenal live shopping dan sebagainya. Tapi sekarang afiliator, live shopping itu jadi satu. Nah ini yang memang menyebabkan tadi peningkatan dari sisi transaksi dan sebagainya yang ditopang oleh inovasi yang semakin meningkat. Nah yang kedua adalah kita melihat bahwa di zaman sekarang ini ya bisa kita bilang kalau datanya ya itu sekarang 60% itu adalah pekerjaan yang informal. Pekerjaan informal itu termasuk juga mitra retailing. Iya. Mitra retailing itu driver ojol gitu ya. Iya, driver ojol, kemudian juga afiliator, termasuk juga penjual ataupun pelapak yang ada di e-commerce. Itu semuanya adalah masuk ke dalam informal sektor. Nah, kenapa kita melihat hal ini terjadi di beberapa tahun terakhir? Tentu tadi kembali lagi ke COVID itu juga mempengaruhi. Yang kedua adalah semakin banyak kita bisa melihat ya bahwa peluang-peluang untuk menghasilkan uang di internet itu semakin besar. Saya selalu contohkan itu adalah Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu dia mendapatkan
untuk ya pendapatan dari Instagram itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dia ketika di Juventus. Juventus ya, Juventus kan tim miskin gitu kan. Ya, tim lebih miskin dibandingkan Real Madrid dan sebagainya gitu ya. Ini timnya beliau. Maaf. Tapi kaya apa Mas? Hah? Yang kaya apa tim yang kaya? Oh, tim kaya. MU. Real Madrid. Real Madrid benar ya. Ya benar sih. Ya, oke. Tim kaya tuh kayak Erick Thohir tuh kaya tuh. Punya tim. Tapi yang paling kaya kan yang Como kan sekarang. Siapa tuh? Betul. Yang itu punya Jarum. Oh, BMD. Jadi Juventus miskin ya? Udah kita selesaikan aja ya. Podcastnya macam ini. Lebih miskin. Udah mulai nyebelin. Lebih miskin dibandingkan dengan Al Nassr dan sebagainya gitu kan. Nah, Cristiano Ronaldo tuh di Juventus tuh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan dia di Instagram. Jadi kita bisa melihat di sini seorang Ronaldo pun ketika dia masih endorse ya. Iya, mau istilahnya apa sih? Menguangkan lah, memonetize untuk akun Instagram dia itu penghasilannya cukup besar gitu kan. Nah, kita lihat di Indonesia itu kan banyak tumbuh ya selebgram baru gitu. Betul. Kan ya. Favoritnya siapa Mas? Apa? Favorit selebgram? Saya bisa tebak. Ayo siapa? Apa? Anya Geraldine deh. Saya nggak follow Mas. Oh nggak follow. Follow siapa Mas? Apa? Follownya siapa? Dikejar lu. Apa? Follownya Bima Yudhistira. Iya. Ya teman-teman Chalias lah. Iya. Itu direktur juga ya dia. Follownya istri saya. Terusan nggak berani ngomong. Iya. Ya, nah itu muncullah beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan media sosial. Awalnya tuh dari media sosial gitu kan, yang dia memposting terus kemudian mereka live dan sebagainya, itu yang jualan itu bisa menghasilkan uang. Terus dari sini ketemulah sama inovasi berupa live streaming. Bener. Iya, ya mereka tuh akhirnya sekarang udah menjadi afiliator juga ya, yang jual malam-malam live gitu. Jam 2 malam ya. Baimo kan? Boimo. Terus yang jual ini kayak kosmetik gitu ya, Kiehl's apa segala macam, kocun sering gitu ya. Apa ada ini Mas, ada kayak semacam fenomena yang menjelaskan preferensi hour orang beli itu jam berapa gitu ya. Mungkin nitip Mas nanti dibuatin ya. Kok mereka jualan itu dini hari gitu. Drunk shopping. Nemenin orang tahajud apa gitu. Drunk shopping mabok mungkin. Drunk shopping. Bener. Daripada drunk text. Mendingan daripada teks apa mantan ya. Mending text seller ya. Ya, paling kalau kita ngomongin afiliator gitu ya, affiliate. Kan orang Indonesia pengennya nggak ribet ya, pengennya nggak ribet gitu ya. Kalau sekarang mungkin berita terakhir tentang startup di e-commerce gitu yang udah bergabung gitu ya, Tokopedia diakuisisi sama TikTok, itu ternyata bikin alignment yang bagus banget karena akhirnya mereka seller dashboardnya jadi satu, ya kan, yang tadinya mereka seller atau affiliate di Tokopedia, terus yang tadinya mereka seller atau affiliate di TikTok itu sekarang platformnya udah jadi satu sehingga mereka nggak perlu kayak akses lagi, double akses lagi gitu. Jadi nggak ada platform terpisah gitu ya? Nggak ada. Tapi buat bayar juga nyambung sih ya? Nyambung, semua seamless ya. Belanja dari TikTok udah langsung bayar sih. Betul. Backendnya udah nyambung dan udah nyaman banget sehingga orang yang jadi affiliate walaupun pemula gitu ya, itu bisa langsung easy pakainya gitu. Memudahkan. Ya. Nah, ini ya sebenarnya kan kita tadi udah menjelaskan what happened, apa yang menyebabkannya juga ada. Pertanyaan terakhir nih Mas, what can we do about it? Mungkin buat audiens yang biasa gitu ya. Udah mau selesai? Udah mau selesai. Udah nyebelin soalnya Mas. Udah nyaman ya Mas? Udah nyaman ya? Udah mulai enak. Oh, duluan nggak apa deh. Tapi nggak apa. Ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya, untuk orang yang mungkin bukan levelnya Cristiano Ronaldo lah gitu. Ya. Pertama memang kita ya branding itu kan cukup penting gitu ya. Branding diri kita sendiri gitu kan. Bahwa kita memang membranding untuk apa gitu kan. Kita lihat bukan hanya Cristiano Ronaldo, Gunawan Saidur juga bisa gitu kan. Oh iya. Ya kan. Nah, itu jadi bisa afiliator dan sebagainya. Terus beberapa afiliator di TikTok itu dia jualan tuh sampai transaksinya besar sekali gitu kan. Bukan hanya Ruben Onsu saja sebenarnya yang bisa jualan dengan transaksi yang tinggi gitu kan. Tapi orang biasa pun bisa. Asalkan memang ya dia memaintain untuk ya tadi followersnya, engagement dan sebagainya gitu kan. Nah,
selain itu juga memang kalau kita lihat kan konsep itu kan juga penting ya, dan saya rasa sebenarnya dari sisi platform pun dia sudah mendukung gitu kan, mendukung dalam artian ya tadi untuk fasilitas dia bisa berbelanja dengan mudah itu juga sudah bisa gitu kan. Terus kemudian kalau adalah shopping itu tinggal masukin ke keranjang dan sebagainya. Terus kemudian sampai malam walaupun mungkin ada yang sampai ketiduran kan, salah itu saya bener, ada loh yang live stream tidur Pak. Anjir, sekeluarga tidur, ada yang nonton, didonasiin. Iya, ratusan yang nonton. Like, what? Jadi intinya sebenarnya Mas, ketika pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, 13 juta masih percaya loh, 13 juta lapangan pekerjaan. 19. Jadi saatnya rakyat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu ya. Gitu. Iya, kalau saya sih sebenarnya gini, pertanyaan sebenarnya Mas, memang di saat memang pemerintah kita kan memang diwajibkan untuk membuka lapangan kerja formal. Tapi ada beberapa masyarakat yang bisa memilih untuk dia menjadi afiliat dan sebagainya. Yang saya rasa itu kembali lagi diberikan kepada masyarakat. Dan ketika diberikan pilihan tersebut, ya otomatis sebenarnya pemerintah juga harusnya bisa mendorong dengan memberikan beberapa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan affiliate gitu kan. Insentif gitu. Relaksasi pajak misalnya, dan sebagainya, ataupun ya dia mendorong untuk bisa lebih berkembang, dan affiliate ini bukan cuman itu aja, tapi juga mungkin saya nanti malam juga bisa jadi affiliate gitu kan. Ngomongin ini ekonomi. saya beri taruh nih. Ada apa yang sawer kan? Iya, ngomongin ekonomi sambil Gojek Gojek Velocity. Joget Velocity. Ini Mas ya. Jadi IHSG anjay. Kita ada gitu ya Mas. Nah, kita nonton video ini apa nih? Coba kita reaction. Ada reaction. Kita lihat reactionnya Mas Huda. Saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, dan tidak ada rencana mundur. Pak Erlangga ya. Ini Pak Erlangga nih ya. Saya tetap bekerja, tidak ada rencana mundur. Dia maju tuh, lihat. Maju. Ini lucu ya. Mulai lucu. Ini set of mundur dia maju ya, benar. Oke, coba kalau Bu Sri Mulyani lihat komentarnya kayak apa? Oh iya. Yang ditanyakan apa? Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan, saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian. Gimana Mas tanggapannya dia? Wah, tanggapan Bu Ani Bu Ani. Tanggapan Bu Ani. Soalnya kalau dari saya nih, awam ya. Ada dua perbedaan yang clear. Pak Erlangga bilang saya tidak akan mundur. Bu Sri Mulyani bilang saya di sini, saya tidak mundur. Nah itu bukan present continuous tense. Cuman saat ini ya. Habis lebaran nggak tahu ya. Gimana nih menurut Mas? Ya, yang pertama kita ngomentarin tadi wakilnya langsung bilang, ya nggak mundur nih gitu. Wakilnya siapa? Oh iya, cepat berani nggak? Mas Cibandono langsung nggak mundur nih. Padahal dia ngebet banget tuh jadi menteri kan. Nah, gitu ya? Ya dia kan ponakannya. Ya terus ponakannya pamannya. Betul. Nah yang kedua adalah ya kita melihat sebenarnya kan isu Bu Ani mundur ini kan memang salah satunya yang jadi ya bisa kita bilang membuat investor ini sedikit wait and see lah. Apakah ini Bu Ani jadi mundur atau tidak dan sebagainya. Karena kalau kita lihat memang belum ada yang disukai sama investor selain Bu Ani di kalangan ekonom sebenarnya. Belum ada yang memang disukai oleh investor Bu Ani itu, karena Bu Ani itu kan dia sudah 3 presiden kan. Betul. Dari zamannya SBY, Pak Jokowi sampai Pak Prabowo. Iya, SBY terus diamankan di World Bank, kemudian di pinter ya kata-katanya. Diamankan. Terus kemudian balik lagi di zamannya Jokowi kan, kemudian sekarang diajak lagi sama Prabowo gitu kan. Meskipun sama-sama mengamankan ya, mengamankan APBN ataupun mengamankan proyek-proyek yang dulu gitu. Nah, Mas Huda, trivial Mas. Kalau Bu Ani benar mundur, menurut Mas Huda siapa yang cocok menggantikan?
ada beberapa yang memang mendekati seperti Pak Didi itu Khatib Basri, ya, Pak Khatib, kemudian ada beberapa yang menurut saya juga mumpuni, ada Pak Suwa tuh sekarang Wamen sekarang, ya salah satu Wamen sekarang, kemudian ada yang kalau APBN itu kan yang penting kan dia tidak yes man ya sebenarnya kan, karena pasti presiden itu kan saya minta uang dong, ini dong buat ini gitu kan. Oh saya, gitu. Kira-kira begitu. Saya belum pernah jadi presiden. Saya belum pernah jadi presiden. Kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Iya. Saya minta uang dong untuk program A, program B gitu kan. Terus presiden yang lalu juga sama. Ini dong dijagain dong untuk uang untuk IKN misalkan seperti misalkan gitu kan. Nah, itu perlu orang yang tidak yes man. Oh, I see. Ya, untuk agar ya menjaga APBN ini defisitnya nggak terlalu dalam gitu kan. Jadi 2 nama tadi Mas ya? 2 nama tadi. Apa? Ada lagi? Kalau saya rasa sih 2 nama itu yang memang menurut saya saat ini lebih tepat ya dibandingkan ya L lagi tuh enggak lah. LL tahu kan? Inisial L. Inisial L. Siapa L? Hah? Luhut. Emang iya. Kali ini jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Chelios ya. Gimana mau akses semua pemberitaan insight-nya Chelios? Di website-nya Chelios. Ada, terus juga di Instagramnya Chelios. Siap. Kalau Instagram Mas Sudah isinya apa? Enggak ada pemberitaan. Ada isi-isinya tuh kalau saya lagi seminar. Pencitraan di sana ya. Iya. Coba nutup dulu aja dah. Dari situ. Lu aja dari situ. Kan tadi lu buka. Gua aja lah. Lucu ya. Ya.